Halo teman-teman semua, selamat malam. Malam hari ini jumpa lagi bersama saya, Kevin Hartono. Senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman semua ya. Kali ini kita akan, waduh, rambutnya masih berantakan. Akan membahas sebuah topik yang menarik mengenai tentang brand ya. Nah, saya akan menyapa dari DJ Kitchen, juga ada Huang Semi, ada siapa lagi ya? Ada Taro Gabe dan teman-teman lainnya. Saya akan undang pembicara kita malam hari ini, seorang pakar dari brand ya, pakar brand. Beliau bernama Arto Subiantoro, seorang aktivis brand yang kita memang mau dengar bagaimana penjelasan beliau tentang brand. Panggil dulu nih bintang tamu kita, yaitu Bro Arto Subiantoro. Wah, kok kosong? Wah! Oh, aduh. Lama tak berjumpa. Senang sekali. Ya, Halo Bro Kelvin, halo, apa kabar? kabar baik? Luar biasa, sudah sangat lama Eh, ya kita tidak berjumpa. itu, itu kok belakangnya pintu? Ya, ini kita jadi lebih inilah, lebih menarik lah. Kalau sebelah sana, kalau dia pindahin ke sebelah sana, bro, AC-nya langsung nyolot ke punggung saya. Jadi baru dipijit, barusan saya dipijit. Bro Bro, gimana? apa apa kabar, bro? Sehat, sehat. Ini Puji siapa yang udah Tuhan. gabung? Ada Ya, Meli. Wah, Meli. ya, bro, sapa aja eh, para Ya, fansnya Kelvin. Bro Arto Subiantoro ya. Saya akan melihat daftar Meli sama pertanyaannya. Yosefin saling mengenal nih. Oh, Nyuk ujung pandang ini juga nih. Harus kenal oh. nih. Ada Pernah Taro, nyobain. ada Taro Gabe. Wow, thank you. Yes. Ada Huang Uang Semi skin. ya. Iya nih saling mengenal Ini nih. ada dua brand lokal keren banget. Yang satu Oh, namanya Josephine Rosalia. wah, Itu bisa punya diceritakan bro? brand namanya Pepper Secret. Jadi lada lada dijadikan Mm-hmm. uh, apa namanya uh, skincare produk Oh, lada dijadikan skincare. ya, keren Lada banget. yang biasanya di dapur bro, dibuat masak, dijadikan skincare. Betul. Wow. Kan kalau di Boblo dijadiin makanan ya. Kalau Iya. Josephine dijadikan skincare produk. Wah, itu Terus keunikan ada yang sebuah keunikan tuh bro yang harus apa diulas itu. ya harus diundang tuh. Terus Ya. ada Meli juga Ya. fashion designer yang bangun brand Hmm. dengan dengan apa namanya dengan kain yang dikembangkan dari ulat sutra yang diternakan oleh para petani yang ada di sekitarnya. Wow. Kain dari ulat sutra ya. Mm-mm. Bukan itu Oke. loh ya, bukan pendekar ulat sutra loh yang dulu kita pernah Wah, nonton itu loh. itu aku seneng banget itu nonton film film itu film video silat masih masih jadul banget, masih kecil itu, Bro. Kira-kira Apa masih namanya SD itu? lah, masih Siapa SD. namanya ya waktu itu? Wecek ya, One Wecek Fei ya. Yang. One Fei Yang. One Fei Home. One Fei Home. One Fei Yang. Kalau mau Salah, Bro. kalau mau kalau ilmunya mau Ya, betul, dipakai betul. tangannya gini. Iya, iya. Wah, Anda padahal umurnya beda jauh sama saya ya, tapi nonton juga ya? Iya kan waktu itu nggak ada hiburan. Iya, sip. Jadi kita akan berkenalan dulu ya, teman-teman. Eh, kita juga pada penasaran ya penonton-penonton ini yang belum kenal siapa itu Arto Subiantoro itu siapa sih? Ya, apa sih kiprahnya di dalam dunia brand sehingga bisa melejit sampai sekarang udah bisa ada di mana-mana, ada di TV dan di radio dan segala macam ya. Bro, bisa perkenalkan diri dong buat teman-teman. Silakan. Oke. Baik, halo, apa kabar teman-teman semua? Salam kenal, saya Arto Biantoro. Saya seorang brand aktivis.
Mungkin sekarang tahun ke-20 ya, bergerak di bidang pengembangan brand. Tahun Ya. 2000 tahun 2000 saya pulang dari Amerika, sekolah 10 tahun. Kerja untuk sebuah perusahaan periklanan. Jadi kerja saya tuh bikin-bikin iklan tuh, Bro, untuk Hmm. brand-brand Ya. besar. Zaman itu kayak Coca-Cola, Unilever, Nestle Hmm. gitu. Tapi kemudian nggak tahu, lupa satu titik saya ngelihat atau ketemu dengan UMKM dan langsung jatuh cinta ya sama UMKM. Karena yang pertama, UMKM itu uh, wirausaha itu ya, bayangan saya. Hmm. Karena saya lihat di Amerika tuh semua sangat tertata gitu kan, Hmm. yang ngepak yang ngepak, yang bikin sistem gitu. Hmm. Ketemu UMKM tuh berantakan semua, karena UMKM tuh bisa ngepak, bisa bikin sistem, bisa bayar gaji, bisa bikin resep, dan bisa masak gitu ya, kira-kira. Ya tentu nggak semuanya bisa, tapi nggak mungkin mereka hanya bisa mengerjakan satu satu bidang. Nah, biasanya kan ada 4L tuh, yang 4L, lo lagi gitu. Ya. Dan di satu sisi orang melihat itu kelemahan. Bagi saya pribadi, saya melihat itu adalah sebuah kejeniusan gitu. Hmm. Dan kalau kita balik lagi ke sejarahnya Coca-Cola, Nestle, Unilever gitu ya, hampir semua brand-brand hebat lah yang ada di mata kita hari Hmm. ini tentang brand-brand luar gitu, semuanya juga dimulai dari satu orang juga sih gitu. Ya. Dari garasi, dari usaha kecil, dari UMKM gitu. Terus saya pikir-pikir, oh kenapa nggak saya ambil resiko untuk membantu UMKM dalam Hmm. dalam hidup ini, dibandingkan saya menjadi seorang yang membantu mengembangkan brand-brand internasional. Saya kasih tau rahasianya nih buat teman-teman yang hari ini hadir di sini Hmm. ya. Hmm. Jadi kalau bisa lagi nih, bro, lagi nanganin klien apa? Oh, Hmm. saya lagi nanganin klien Samsung, misalnya gitu ya, Samsung. Hmm. Hmm. Itu tuh biasanya kita kalau di Indonesia punya klien sebesar itu, kita lebih banyak sebenarnya melakukan kegiatan-kegiatan promosi untuk Hmm. brand besar-besar itu. Atau Hmm. mungkin mentranslate atau menerjemahkan strategi dari brand besar itu di market Hmm. Indonesia. Ya. Jadi meskipun kayaknya keren, pegang Hmm. klien Samsung, Nike gitu atau apapun ya, Hmm. macam-macam. Tapi Hmm. seringkali strateginya adalah bagaimana penetrate brand itu ke pasar Indonesia. Tapi kita nggak bisa ngutak-ngatik klien lainnya, bro. Hmm. DNA-nya, roh dari brandnya nggak bisa diubah. Nah, Ya. ketika ketemu sama UMKM, kita bisa duduk bareng sama UMKM-nya, ngobrol Hmm. impian, ngomongin tujuan, merapikan strategi kayak kita dulu berdua, ingat Iya, nggak? aduh, itu enak Ah, banget itu. dan dan itu membuat saya merasa kayaknya lebih worth it deh ngerjain UMKM, karena UMKM Hmm. itu benar-benar dimulai dari nol, bangun mimpi sama-sama dan Hmm. ngembangin bareng-bareng impian itu. Dan bagi saya ngelihat impian orang berhasil itu udah kayak kebahagiaan yang nggak bisa di apa ya, nggak bisa diterjemahkan. Karena pernah Hmm. kejadian, salah satu yang membuat saya resign akhirnya di tahun 2006 adalah Hmm. uh, saya membantu seorang pedagang kaki lima pinggir Hmm. jalan punya impian masuk ke supermarket. Waktu Hmm. itu supermarketnya Hypermart dan Transmarket kalau nggak salah ya. Dan Hmm. saya bantuin bapak ini di Kelapa Gading di Jakarta. Kita buat satu, waktu itu belum ada istilah frozen food, jadi ini jualan pisang goreng pinggir jalan itu loh, kayak pisang pontia Hmm. gitu. Padahal Iya, padahal saya iya, nggak iya. suka pisang dong. Nah, saya Hmm. bantuin si bapak ini karena si bapak ini kepingin banget punya impian untuk bisa masuk ke supermarket gitu. Dan akhirnya kami bantu cari teknologi frozennya, lalu bikin packagingnya, sampai akhirnya Hmm. keren banget. Kalau nggak salah waktu itu nama brandnya Banana Mia, kalau nggak salah ya. Hmm. Uh, Akhirnya singkat cerita kita berhasil menembus supermarket itu gitu. Dan itu Hmm. benar-benar sebuah sebuah apa ya, sebuah Kebanggaan ya, Bro. ada. Iya, dan ngelihat si bapak ini bahagia banget, matanya bersinar-sinar, itu kayak sesuatu yang kayaknya nggak bisa dibayar sama uang sama sekali gitu. Which is bener Iya. sih, kita nggak pernah ngomongin bisnis ya. Singkat cerita, akhirnya project itu berjalan, si bapak masuk ke supermarket, Hmm. tapi saya nggak dapat pembayaran karena memang kita nggak pernah ngomongin soal uang dari awal. Nah, tapi dari Hmm. situ tidak lama kemudian Hypermart telepon saya, lalu mereka minta saya membantu mengembangkan brand lokal, brand house-nya mereka yang namanya Value Plus.
dan itu jumlahnya ada lebih dari 300 kemasan. Jadi apa yang waktu itu saya lakukan ke Bapak itu gratisan, dibayar oleh project sebanyak 300 project dari Hypermart. Tapi dari awal saya nggak pernah berharap gitu akan dapat proyek. Tapi itu semacam tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Arto, ini kayaknya jalan kamu harus bantuin UMKM gitu. Makanya saya selalu sampai hari ini melihat UMKM itu bukan sebagai sebuah objek ya, objek dalam arti gimana cara ngeduitin UMKM gitu. Jadi saya banyak banget bersahabat dengan teman-teman UMKM karena mereka respect saya dan saya respect mereka, karena dari awal saya nggak pernah berusaha untuk mengambil keuntungan dari cara hidupnya gimana. Nah, itu dia strateginya adalah dengan pihak. Halo bro. Jadi membuat DNA saya menjadi DNA UKM adalah bintang tamu kita saat ini, ya. Jadi karena Bro Arto lah saya bisa cinta banget sama UMKM ya. Wah, ini kayaknya ada gangguan sinyal ya. Itu di Bro Arto nih. Semoga sinyal malam hari ya bisa kembali untuk kita lanjutkan. Halo Bro Arto. Saya harus hubungan lagi ke Bro Arto. Halo Bro. Ya. Halo. Halo Bro. Kedengeran Ya, nggak? sip. Dengar. Jadi saya ulang lagi ya. Oke. Jadi teman-teman Ya. pas saya teman saya kepada Bro Arto. Nah, karena Bro Arto juga lah yang membuat saya juga semakin hari semakin cinta kepada UKM, sampai saat ini pun saya melakukan gerakan-gerakan untuk memberdayakan UKM di Indonesia. Ya, jadi saya ulang lagi teman-teman, jika ada pertanyaan yang mau ditanyakan kepada, saya akan mulai ya Bro ya. Tadi poin apakah seorang Arto itu, dan apa sih kita mau tanya nih Bro, kita mungkin teman-teman masih awam dengan istilah brand itu apa sih Bro sebenarnya? Silakan. Oke. Suara kedengeran ya, Bro Kelvin ya? Malam ini pakai wifi. Sinyalnya kurang baik, saya harus mengundang. Nah,
Bro, halo bro. Ya, Bro Putus Kelvin, Anda bro. Ya, bro. Ya, putus-putus ya. Rian Sagitas 89 bergabung. Ya, bro, bisa dengar pertanyaan saya bro? Thank you sudah uh, sinyalnya bagus ya, bro. Kita terpaksa harus putus dulu ya. Kita akan cari lagi. Malam hari ini sinyalnya kurang begitu bersahabat. Tapi teman-teman bersabar ya. Ya, bersabar. Nah, kita undang dulu lagi bintang tamu kita. Ada Rian Rain Hotman. Terima kasih sudah bergabung, bro. Yes, Bro Kelvin, bro. Ya, suara sudah. nggak? Saya nggak bisa dengar. Coba itunya, speakernya udah nyala, bro. Udah, Sudah. Nggak kedengeran masih. kok saya putus-putus. Ini Nggak tahu. Yang ada teman-teman yang pada dengar komentar nggak? aman Oh, nih. Rasida bilang aman. Oke, Iya, oke, oke. udah Ya udah kedengeran lanjut. tuh. Udah kedengeran. Jadi, bro, Oke, kita oke. kita ya kita ke pertanyaan ya. Apakah itu brand? Yang dimaksud brand itu apa? Silakan, bro. Oke, oke. Jadi gini, eh, mungkin ya paling sederhana sebenarnya teori tentang brand ini kan udah lama banget Hmm. ya. Sebenarnya branding itu adalah seni untuk menciptakan sebuah persepsi atau gambaran. Makanya company kita namanya gambaran brand. Tapi branding sendiri itu tujuannya adalah menciptakan sebuah persepsi di benak konsumen. Nah, dalam hal ini kalau kita adalah pemilik usaha, maka kita menggunakan branding sebagai pendekatan untuk membangun usaha kita. Kenapa? Karena ilmu branding ini kan disiplin ilmu dan uh, dia tidak hanya dimiliki oleh kepentingan para UMKM, tapi kalau kita punya sekolah, kita punya partai politik, kita seorang pribadi, kita sebuah negara, itu semua sebenarnya brand dan kita bisa menggunakan pendekatan keilmuan atau disiplin ilmu brand kepada apa yang sedang kita lakukan. Jadi kalau kita seorang pengusaha ya kita menggunakan ilmu brand itu untuk mengembangkan usaha kita gitu ya kira-kira. Nah, tujuan utama dari brand sebenarnya adalah membangun trust. Jadi dengan persepsi yang kita ciptakan dan ketika persepsi itu sesuai dengan apa yang ingin disampaikan kepada pasar, maka persepsi itu akan menciptakan sebuah trust. Nah, trust itulah yang kemudian kita pergunakan. Kalau dari kacamata pemilik brand, trust itu dipergunakan untuk meningkatkan penjualan, misalnya. Jadi kalau brandnya bagus, biasanya berimbas kepada hasil penjualan yang bagus. Tapi tidak selalu membangun brand itu hanya untuk kepentingan menaikkan penjualan. Sebagai contoh, misalnya Anda mungkin gado-gado Boplo memiliki brand bukan cuma soal mendapatkan omset, tapi membangun legacy, meneruskan budaya keluarga, membangun kebiasaan. Kalau saya seorang ranger penjaga hutan, saya ingin membangun brand hutan saya ini agar orang-orang kemudian respect dan menjalankan kebiasaan-kebiasaan yang diinginkan sebagai seorang petualang di hutan itu. Jadi tidak semua proses brand building itu selalu berimbas meningkatkan profit, tapi dia memiliki fungsi esensi untuk
proses di sana, tapi bukan uang satu-satunya. Kira-kira. Maka kemudian kita sekarang harus mencoba membangun persepsi mata publik. Nah, kalau publik atau sudah percaya sama kita, itu udah enak. Iya. Ya. Suara putus-putus, bro. Masih kurang bagus. Masih putus-putus kan? UMKM kan kadang-kadang bikin brand itu tulis juga berbeda dengan pelafalan. Itu gimana ya? Halo, bro? Halo, ya. Ya, halo? Bro, dengar? Ya, dengar. Putus juga, Ya. Biasanya nggak putus ya? Bro, sorry. Jadi bisa Bro Ato, apakah masih bisa tetap kontak dengan saya? Ya, sinyalnya ini kurang bersahabat teman-teman, tapi saya akan berusaha. Halo, Halo, halo bro, gimana bro Kelvin? bagus. Tapi tadi putus ya, Sekarang bro. bagus. Tadi bagus, sekarang bagus. Nah, Tapi saya bro, di sini ngeliat Anda putus-putus. iya, saya udah bisa nangkep belum tadi pertanyaannya? Sekarang mulai kedengeran dikit-dikit. Iya, ya. Pertanyaannya adalah eh, sekarang kan UKM tuh banyak yang bikin merek-merek yang aneh-aneh gitu, bro. Yang saya juga bingung Ya, gitu loh. Jadi menurut Anda ya. kaidah-kaidah untuk membuat sebuah brand yang bagus tuh gimana tuh? Oke, silakan. Uh, Apa Halo, namanya? bro. Sebenarnya kan, halo, kedengeran nggak? Iya, 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 kedengeran, jelas, jelas. Kedengeran. Oke. Nah, sebenarnya gini, brand itu kayak apa ya? Kayak ilmu Kayak bela diri manusia. gitu kali ya. Ya, kayak Kayak apa, bro? manusia, uh, Iya, kayak manusia. kayak ilmu bela diri, kayak ilmu bela diri. Hmm. Hmm. Jadi begitu kita punya usaha, lalu kita kasih nama usaha kita itu, misalnya Gado-Gado Boplo gitu ya. Hmm. Hari itu juga sebenarnya kita sudah punya brand, tapi tingkat Hmm. apa ya? Tingkat tingkat kedalamannya sama tingkat tingkat kefanatikan marketnya atau konsumennya terhadap brand itu tentu berbeda dengan produk sejenis dengan brand berbeda gitu. Karena apa? Karena brand itu masih baru dan belum banyak dikenal oleh orang. Iya. Jadi itu nggak bisa selesai, dia terus bergerak naik terus. Dalam bahasa brand kita namanya brand equity. Jadi Hmm. tugas dari seorang pemilik brand adalah terus meningkatkan ekuitas mereknya. Brand-brand nomor satu di dunia hari ini, Google, Facebook,
apapun itu selalu nggak pernah berhenti untuk terus menaikkan value dari brandnya, karena brand itu adalah sebuah proses yang tidak selesai, tidak pernah selesai, sampai kemudian dikatakan bangkrut atau tutup, misalnya. Itu pun masih bisa dibeli oleh perusahaan lain dan diteruskan. Jadi teman-teman yang memulai dengan ide-ide kreatif, dengan konsep-konsep bisnis yang nyeleneh, ya itu boleh-boleh aja gitu, karena itu adalah tahap awal mendirikan brand. Tapi coba 20 tahun dari sekarang, coba 30 tahun dari sekarang gitu. Nah, disitulah kemudian brand berproses. Makanya sebuah perusahaan atau sebuah usaha yang tidak melakukan inisiatif brand sekalipun, asal dia bisa bertahan puluhan tahun, maka otomatis dia akan direspek oleh banyak orang karena dia mampu bertahan melewati zaman, meskipun tidak benar-benar membangun brandnya gitu. Nah, bayangkan kalau sekarang kita mengerti teori-teori tentang brand dan memahami bagaimana brand bekerja. Bro, Ya, saya bisa lanjut bro. dengar putus-putus ya. Aduh, ini kayaknya mungkin harus riset sesi lagi kali ya, bro. Ya, apa bro? Sekarang gantian bro yang bikin ya. Oke bro. Kenapa, bro? Sekarang coba Anda yang. Tapi ini sekarang udah jelas nih. Udah jelas. Sudah jelas. Oke. Iya, Oke. udah jelas. Lanjut bro, lanjut. Sayang kalau nanti kita mulai lagi dari awal. Tadi Ya. sampai ke perusahaannya bangkrut. Iya, ya. Sekarang banyak sekali brand-brand yang kemudian dipindah tangankan secara legal ya dari satu pemilik ke pemilik lain, karena memang kemudian brand itu adalah hal yang berbeda dengan perusahaan. Kayak katakanlah misalnya jamu air mancur gitu, mungkin udah tidak lagi dimiliki oleh pemilik pertama, tapi sudah dimiliki oleh pemilik kedua, kemudian dijual lagi ke pemilik ketiga dan lain-lain. Hal yang sama mungkin terjadi dengan batik Iwan Tirta misalnya gitu, mungkin yang almarhum legendaris batik kita Pak Iwan Tirta sudah nggak ada, lalu nggak ada penerusnya, lalu bisa ditawarkan atau dibeli oleh perusahaan lain, nanti perusahaan lain bisa jual lagi ke perusahaan lain lagi. Jadi hal itu kemudian menjadikan sebuah kesempatan buat teman-teman yang membangun usaha, ya sekalian aja bangun brand, karena suatu saat nanti brand kita bisa punya nilainya, dan nilai itu kemudian bisa diinvestasikan atau dibeli oleh pihak ketiga dengan nilai yang kadang-kadang luar biasa besarnya gitu. Dan itu sama dengan kayak kita nabung emas, bro. Kalau kita bangun usaha dengan pendekatan brand 10-20 tahun dari sekarang, nilainya sudah tidak seperti nilai aset atau revenue yang kita terima, tapi juga ada yang namanya brand value, brand equity yang kemudian bisa dihitung dan kemudian bisa dimasukkan ke dalam value dari brand itu sendiri. Oke. Kita lanjut ya bro. Nah, ada pertanyaan nih Ya. bro. Apa yang dibutuhkan agar brand menjadi kuat dan bisa bertahan lama? Silakan. Apa yang dibutuhkan apa, bro? Apa yang dibutuhkan untuk agar sebuah brand itu bisa menjadi kuat dan bertahan lama? Apa yang dibutuhkan agar brand bisa kuat dan bertahan lama? Oke. Iya. Suara saya kedengeran ya, bro? Kedengeran, jelas. Silakan. Oke. Sebenarnya ya, selama tidak ada bendera putih berkibar, sebuah brand itu akan dianggap mampu bertahan. Saya kenal beberapa entrepreneur wirausaha yang mungkin nanti kapan-kapan kalau saya sebutkan namanya juga perlu tahu, yang mungkin sudah 10 tahun dalam usaha,
dan nggak untung-untung banget gitu usahanya, ngepas-ngepas bahkan minus. Tapi dia masih percaya dengan impiannya dan terus bertahan. Dan dia merasa bahwa bisnis itu nggak selalu harus untung di depan, tapi dia percaya it's a long game, it's a marathon game. Jadi satu hal yang membuat brand itu bisa bertahan, pertama adalah dari komitmen si foundernya sendiri. Banyak brand-brand yang sudah mau mati, hidup lagi karena momentumnya pas, atau kemudian generasi kedua berhasil membawanya dari lubang kematian gitu ya katakanlah, dan diteruskan lagi. Dan itu banyak sekali case-case terjadi seperti itu. Jadi saya rasa nomor satu agar kita bisa mampu bertahan, pertama kembali lagi kepada komitmen dari founder ya. Itu menjadi sangat penting sekali. Makanya saya selalu sharing ke teman-teman yang mau mulai membuat usaha di awal, jangan melihat bisnis itu hanya dari potensinya saja. Karena potensi itu ketika sudah tidak jadi potensi, dia tidak akan mau meneruskannya lagi. Salah nggak? Nggak salah sih. Cuman ini dua mindset yang berbeda. Ada yang sifatnya adalah pedagang, jadi artinya dia berbisnis dengan tujuan mencari profit. Jadi ketika profit itu tidak ada, maka otomatis profit bisnisnya ditutup. Dan itu sederhana, simple, dan itu benar. Tapi ada juga orang yang membangun bisnis berdasarkan visi dan misi gitu ya, impian, dream, dan terus berjalan dalam kondisi apapun. Kadang-kadang dalam kondisi terseok-seok pun dia tetap terus berjalan. Berusaha mencari cara untuk bisa bertahan. Dan bisnis-bisnis seperti ini yang saya sebut bisnis yang sangat resilient, sangat idealis, terus bergerak. Dan biasanya bisnis-bisnis yang seperti ini yang pada akhirnya berhasil gitu. Kenapa? Karena mereka telah melewati fase naik turun, asing garam, seperti Boplo kan juga sama ya, mulai dari garasi, terus Anda dengan dari gang, bro. Nyokap dari gang, terus Anda dengan nyokap cuma berdua gitu-gitu, kayaknya jualan kapan kayaknya gitu kan. Tapi sekarang setelah 50 tahun. Jadi kadang-kadang kita mau kayak orang-orang yang berhasil dalam 10 tahun atau yang berhasil dalam 3 tahun. Nah, di situ orang yang paling jago bisnisnya sekalipun nggak bisa memprediksi hal-hal tersebut. Makanya saya juga nggak berani bilang. Tapi saya percaya ketika kita konsisten membangun brand kita, di satu titik dalam perjalanan hidup kita akan sampai di apapun yang kalau kita mau sebut itu kesuksesan ya, kita akan sampai di sana. Nggak semuanya akan bisa merasakannya pada saat dia hidup, tapi dia mampu meneruskannya kepada generasi-generasi berikutnya. Kalau Bro Kelvin tahu, di Jakarta ada bangunan-bangunan terus tulisannya Another Tata Project gitu ya. Ini perusahaan konstruksi dari Jepang, dari India. Another Tata Project, Another Tata Project. Tata itu perusahaan besar banget di India. Yang Tata generasi satunya itu adalah seorang budak dalam masa penjajahan Inggris gitu. Nah, tata-tata yang lainnya lah, generasi keempatnya lah yang kemudian akhirnya meneruskan tata yang sekarang bisa sampai sebesar itu. Kita akan sangat bersyukur dan beruntung kalau kita bisa melihat kejayaan atau keinginan yang kita impikan itu terjadi pada saat kita hidup. Tapi bukan berarti kita tidak berhasil ketika kita tidak selesai, karena dengan membangun brand, generasi-generasi penerus kita bisa meneruskannya. Walt Disney misalnya nggak pernah lihat Marvel hari ini. Walt Disney sudah nggak ada pada saat bahkan ketika Disneyland baru berusia beberapa tahun gitu ya. Dia tidak sempat melihat semua kesuksesan itu, dan banyak sekali brand-brand lokal kita yang mungkin baru mulai berkembang di generasi kedua dan ketiga, dan ya itu jalan hidupnya gitu. Ada yang berhasil di generasi pertama, banyak brand-brand hebat yang terjadi pada generasi pertama, ada brand-brand hebat yang baru terjadi di generasi ketiga, dan itulah yang menarik dari brand. Dia berproses dan kita bisa belajar banyak dari perjalanan brand. Oke, menarik sekali ya. Cerita seperti itu sangat-sangat menarik banget. Kita lanjut ya, Bro.
bagaimana Siap. pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana membuat brand menjadi layaknya seseorang agar bisa menjadi top of mind di benak pelanggan. Silakan. Ya, sebenarnya Apakah top of mind strateginya? itu ya, top of mind ya. Top of mind itu sebenarnya Ya. sederhana banget sih. Top of Hmm. mind itu adalah kita harus mengisi ruang yang belum pernah ada di kategori itu. Jadi kalau misalnya Hmm. apa ya, uh, gado-gado dengan bumbu kacang. Sekarang ada gado-gado dengan bumbu tempe, misalnya gitu ya. Hmm. Maka brand yang menggunakan gado-gado dengan bumbu tempe, dia otomatis menjadi yang pertama dalam slot 1, 2, 3, 4, 5 itu. Karena belum pernah ada sebelumnya. Nah, top Hmm. of mind itu bisa dilakukan ketika kita mampu menjadi kategori pertama. Kalau kita Hmm. tidak bisa mampu menjadi kategori yang pertama, maka PR-nya adalah kita harus mengeluarkan lebih banyak biaya promosi dan marketing untuk memperkenalkan uh, brand kita. Karena sudah ada orang lain Hmm. yang membuat brand yang sama. Jadi kalau hari ini saya membuat Hmm. produk gado-gado Arto yang ingin bersaing dengan gado-gado Goplo, yang juga menjual bumbu kacang pakai kacang mede, maka Anda sudah 50 tahun lebih dulu dari saya, bro. Udah pasti, kecuali saya melakukan sesuatu yang sangat luar biasa sekali, restorannya ada Hmm. di Hotel Bintang 5, gitu-gitu lah ya. Maka Hmm. saya tidak akan pernah bisa mengalahkan Bro Kelvin, karena Bro Kelvin sudah 50 tahun lebih dulu dari saya. Kecuali saya Hmm. membuat gado-gado, karena sayurannya semua dikembangkan dengan sistem teknologi infrared lah, atau apalah, katakanlah begitu ya. Iya. Di Jepang itu Beda ya. ada sayuran yang dikembangkan di dalam kontainer kan. Jadi tidak melihat matahari, Hmm. tapi dengan matahari buatan. Nah, Hmm. itu membuat saya menjadi berbeda dengan gado-gado Goplo. Maka kunci untuk menjadi pemain adalah to be the first in kategori yang belum pernah ada sebelumnya. Dan itu uh, banyak banget ruang-ruang untuk melakukan hal seperti itu. Kita selalu Hmm. berpikir, wah semuanya sudah sempit banget. Enggak sih, kalau kita lihat gitu, istilah-istilah apa ya, saya mau ambil contoh yang paling simpel. Kayak Hmm. dulu kita nggak pernah tahu motivator, sebelum tahun 2000 nggak ada istilah motivator, nggak ada istilah namanya Hmm. content creator, ada istilahnya Hmm. misalnya kayak strategis gitu-gitu. Itu istilah-istilah yang Iya. nggak pernah ada, dan semakin ke sini kita akan melihat banyak sekali baru yang lahir, kategori-kategori baru yang dalam dunia yang terus bergerak ini. Kenapa? Hmm. Karena masyarakatnya berubah terus. Karena manusia itu makhluk Hmm. hidup, dia bergerak terus, kebiasaan dan kebutuhannya terus bertambah, maka Hmm. disitulah peluang-peluang untuk menciptakan kategori-kategori baru. Di sini ada Kis Wanti nih, apa namanya, anak muda keren dari Jawa Timur, bikin Hmm. apa namanya, brand uh, apa uh, brand apa jadi lupa ya, namanya Mentornesia, tapi ini brand Hmm. yang semacam kayak uh, apa, les gitu ya, Hmm. bimbel gitu. Bimbingan Nah, belajar. seperti bimbel. Bimbel. Ya, bekerja sama dengan mahasiswa-mahasiswi tingkat akhir, lalu mendampingi anak-anak di daerah Jawa Timur untuk memberikan pelatihan misalnya terorganisir. Nah, Hmm. eh, menjadi top of mind juga bukan selalu soal punya kategori yang berbeda, tapi juga menjadi kategori berbeda di daerahnya. Nah, itu juga penting, Hmm. bro. Jadi kayak misalnya Tokopedia. Tokopedia itu sebenarnya tidak melakukan sesuatu yang yang luar Berbeda ya. biasa-biasa banget, karena Hmm. konsepnya kan meniru apa yang dilakukan oleh Amazon atau Alibaba ya. Gitu. Kan Hmm. William juga cerita. Tapi menjadi Hmm. berbeda dan menjadi top of mind karena Hmm. dia menjadi salah satu yang pertama di Indonesia. Gitu. Iya. Nah, kita bisa bikin salah satu gado-gado pertama di Purwokerto, gitu kan? Hmm. Maka kita menjadi top of mind di Purwokerto. Tapi kalau masuk ke Iya. Jakarta, ya ada gado-gado Boplo, Libas, gitu kan. Tapi kalau di Purwokerto atau di Pasuruan atau di Ada di Jombang Purwokerto. belum ada Hmm. gado-gado, ya mungkin ada ya. Ada. Maka dia menjadi kategori yang pertama. Gitu kira-kira. Oke. Tenun, Menarik sekali menjadi top penjelasan up. dari ya menarik sekali penjelasan dari Bro Arto ya.
Nah, Toh, bro, kan kita ada. tenun sutra eri fabrikasi yang pertama. Kan? Oke. Oke, lanjut bro. Bro, ada pertanyaan lagi. Kita kita mau menyapa penonton atau langsung ke pertanyaan? Boleh kita sapa dulu ya. Um, Sapa dulu ya. Oke, silakan, bro. ada kakak Gina nih juga keren nih. Gina punya brand juga. Arham Bali. Udah banyak. Oh, ini juga brand lokal nih ya. Banyak. Ada beberapa teman-teman di sini. Silakan Ya udah disapa. lanjut bro. Pertanyaan. Ya, bro, saya ada pertanyaan menggelitik nih, bro. Bagaimana tingkat persaingan antar brand saat ini, bro? Silakan. Karena bro juga sudah pernah Oh, mengungkapkan berkata ya bahwa setiap tahun atau setiap hari ya ada merek baru dan merek baru lagi. Bagaimana nih perkembangan ya, dunia brand saat ini? ya. Tentu, tentu lebih ketat ya dari dari dekade-dekade sebelumnya karena Iya. teknologi dan akses untuk menjadi pengusaha hari ini jauh lebih mudah dibandingkan katakanlah 10 tahun yang lalu. Dulu nggak ada media sosial, nggak ada e-commerce, Mm. nggak ada peer-to-peer lending, nggak ada co-working space, nggak ada platform-platform pencatatan keuangan yang secanggih sekarang. Jadi tentu sekarang peluang untuk menjadi wirausaha itu jauh lebih mudah sehingga jumlah jumlah pemilik usaha juga terus tumbuh. Kita punya 62 juta unit usaha kalau nggak salah. Tapi bagi saya yang lebih penting sebenarnya bukan kompetisinya. Karena kalau kita fokus kepada kompetisi, energi kita capek, bro. Kenapa capek? Karena kita Mm. selalu mikirin sebelah sana lagi ngapain, sebelah sini lagi ngapain. Kita harus bisa mengalahkan mereka. Jadi niatnya tuh mau ngancurin gitu, mau mau Mm. udah niatnya udah negatif. Saya selalu cenderung lebih baik kita fokus bagaimana membangun relasi yang baik dengan konsumen kita. Bagaimana kita bisa mengimprove services kita. Jadi lebih baik kita memikirkan bagaimana brand kita hari ini bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan masyarakat, kebutuhan market kita secara lebih efisien, lebih efektif gitu. Jadi ketika kita menghabiskan waktu 20% saja untuk mikirin kompetitor, maka kita akan kehilangan 20% kreativitas untuk membangun apa yang kita miliki di dalam yang sebenarnya bisa kita kembangkan gitu. Mm. Tapi karena kita sibuk mikirin kompetitor, kita mikirin mereka nanti mau ngapain, kita harus coba tangkal kalau bisa jangan sampai begini. Akhirnya kita sendiri lupa untuk melakukan sesuatu yang hubungannya adalah menyangkut relasi kita dengan konsumen. Padahal hari ini brand tadi kan kata kuncinya adalah membangun trust tadi, gitu. Kalau kita sudah bisa membangun trust, kita sudah ada dalam proses yang punya nilai, brand yang punya nilai dalam tanda petik. Dan teman-teman nggak perlu harus berpikir bahwa 100 customer kita itu 100-100-nya harus trust kita. Kita cukup coba punya 20% Pareto dulu lah. 20% benar rela rela mati gitu istilahnya untuk brand kita gitu. Yang kayak gado-gado kalau nggak makan boplo nggak mau gue gitu. Gue kalau nggak naik Garuda gue nggak mau gue kalau nggak pakai kecap bango nggak mau gue kalau nggak pakai kain nggak mau hal-hal seperti ini yang justru kita harus fokus ke arah sana gitu. Bagaimana membangun kekuatan loyalitas yang semakin hari semakin sulit untuk kita dapatkan karena konsumen kita hari ini juga nggak loyal amat sih gitu kan. Mereka bisa pergi ke Alfamart, kalau barangnya nggak ada dia pindah ke Indomaret, kalau barangnya nggak ada lagi dia pindah lagi ke warung sebelah gitu. Dan itu sulit karena loyalitasnya nggak bisa dibangun. Akhirnya kita harus menggunakan pendekatan-pendekatan seperti promosi, potong harga, supaya customer kita tetap mau datang ke kita ya. Padahal kalau brandnya kuat, promosi dan potong harga itu bukan sebagai strategi untuk mempertahankan konsumen, tapi untuk mempamper, untuk membuat konsumen kita merasa penting gitu. Tapi bukan segala-galanya. Saya kalau makan di tempat Anda dikasih diskon, saya malah marah, Bro. Kenapa? Kenapa, Bro? Ya, saya nggak perlu diskon. Saya bayar dengan harga yang sama, tapi porsinya 2 kali lipat. Menarik sekali pembicaraan Anda. Nah, Bro, tadi Bro mengucapkan konsumen rela mati untuk brand kita ya. Nah, itu gimana caranya tuh sampai tahap seperti itu ya? Customer menjadi evangelis yang berjuang mati-matian membuat
brand kita menjadi nomor satu lah pokoknya lah. Rela mati lah Iya, istilahnya gitu bro. Gimana caranya? iya. Caranya kita harus melakukan hal yang sama kepada mereka. Kita juga harus rela mati buat mereka. Gimana maksudnya tuh bro? Loyalitas dan dedikasi. Contohnya Hmm. misalnya gini lah ya, kayak saya nih fokus kepada pengembangan brand lokal. Jadi saya Hmm. udah jelas saya komit sama brand lokal. Brand lokal punya Hmm. duit nggak punya duit, kalau perlu bantuan saya selama saya masih bisa, nggak bentrokan schedule, dan memang punya impact yang kuat buat masyarakat, saya pasti bilang iya karena itu udah komitmen. Semua teman-teman yang mau nanya DM, Mantap. pokoknya saya usahakan untuk jawab. Gitu. Itu udah Cap bagian jempol nih bro. dari rela mati. Uh, Hmm. Mungkin 2, 3, 4 tahun terakhir, karena semakin lama semakin mulai dikenal juga banyak orang. Banyak juga Hmm. brand-brand besar yang mau kerjasama, khususnya brand-brand internasional ya. Kemarin ada Hmm. beberapa perusahaan printer dari luar negeri juga yang mau kerjasama, platform dari Hmm. kerjasama. Tapi saya bilang kalau itu tidak menguntungkan UMKM, saya nggak mau. Apalagi kalau saya harus diminta untuk mengembangkan brand itu. Gitu. Saya bilang Hmm. bukan saya anti dengan brand-brand asing, tapi saya punya kaul gitu ya. Kaulnya adalah uh, uh, mengabdikan diri pada dunia UMKM. Jadi saya harus jaga komitmen itu, dan ketika saya mampu melakukan itu, pasti UMKM juga akan bisa merasakannya, dan disitulah Hmm. respect itu akan tercipta gitu. Dan ketika kita bisa berani untuk pasang badan untuk UMKM kita, mereka akan melakukan hal yang sama. Dan itu yang saya pikir hari ini, saya nggak pernah ngelihat orang sebelah atau konsultan brand sebelah ngapain gitu. Saya juga nggak. Dan saya selalu Maksudnya selalu gimana? selalu mendukung apa. Ya artinya saya Oh. nggak pernah fokus untuk melihat, oh kompetitor ngapain ya gitu, atau si A si B Hmm. ngapain ya gitu. Karena bagi saya Hmm. mereka semua sahabat dan mereka semua teman, tapi saya lebih fokus gimana ngebantuin setiap UMKM ini bisa bisa jalan, bisa terus bergerak. Dan kalau kita fokus kepada energi itu, saya pikir itu adalah bentuk pasang badan yang konkret ya, yang konkret. Hmm. Dan pasti dalam satu titik, nggak semuanya, tapi pasti juga ada sebagian brand yang berani untuk pasang badan juga untuk saya suatu saat nanti. Mungkin ada beberapa Hmm. yang udah berani pasang badan di sini. Siapa yang berani pasang badan buat masalah Iya. tangan? Jadi saya merinding tadi bro bicara tentang bagaimana kita sendiri rela mati untuk UKM dan itu benar-benar itu sudah transfer bro, DNA Anda sudah transfer ke saya bro. Percayakah Anda? Sekarang saya berjuang mati-matian untuk UKM agar mereka bisa survive Nah, melalui pandemi ini ya kan? dengan cara membeli jualan teman. Itu pertama. Kedua, Betul, kita betul, bantu mempromosikan produk-produk yang teman-teman punya secara gratis, ya. Terus betul. menyalurkan ada sebagian berkat dari donatur untuk disumbangkan kepada penderita COVID yang isoman. Ya itu sebuah langkah-langkah yang wah, Ya, ya, you're ya. amazing dah Kan bro. Bro Kelvin dulu You- nggak kayak gitu kan, mikirnya cuma jualan aja gimana supaya Nggak, gado-gado saya nggak laku seperti aja itu. gitu. Sekarang Iya, udah punya komunitas. Ada iya, Pak John nih, Pak John Kui, Pak Yahya. ya, Salam, ya, selamat silakan. malam juga Pak. Terima kasih. Ini juga salah satu legenda bisnis nih. Eh, saya udah dengar namanya lama banget. Lalu Pak ada Zingy, Pak John itu ini teman penggemar dari dari ayah Jambi. Anda bro. Lagi Pak John. Ini ada Oke. orangnya nih Pak John. Tuh. Wah, itu saya udah baca itu ceritanya, kisahnya tuh luar Udah ya? biasa. Iya. Ya, ya, Bro, ya. kita lanjut ya. Kita lanjut ya. Lanjut. Ini ada Nah, itu Mbak Zinunji dari Jambi nih. Juga sama. Apa kabar Mbak? silakan Pemda disapa dulu. maunya brand kopi, mewakili nama daerah. Sekarang kondisinya pelaku UMKM mau produk masing-masing itu muncul juga. Saya ada teori soal ini. Nanti kapan-kapan kita diskusi ya Mbak ya. Hmm. Minta sarannya Mas, mana yang kira-kira bagus nih, ikut kata pemerintah atau terus berjalan seperti sekarang dengan berbagai konsekuensinya. Gini, kalau kita punya kemampuan untuk menciptakan brand, membangun ekosistem, membangun jalur Bro, sendiri, sorry, pemerintah juga nggak. bisa diulang pertanyaannya bro. Pertanyaannya diulang bro, tadi Ya kurang jelas. pertanyaan,
Ya, pertanyaannya nih teman kita nih Mbak Ziyun ini eh, Hmm. itu dari Jambi Hmm. dan di sana tuh banyak petani kopi. Pemerintah tuh ingin mengarahkan kepada satu single brand ya. Jadi pakai satu brand dari Hmm. pemerintah. Sementara juga ada Hmm. petani-petani yang ingin punya brand sendiri gitu. Mana yang lebih baik? Nah, sebenarnya saya selalu bilang kan sekarang juga pemerintah bukan tipe yang kalau nggak melakukan nggak boleh gitu kan. Pemerintahnya juga kan bukan tipe-tipe yang otoriter ya. Jadi artinya Hmm. pemerintah bisa menjalankan program yang memang kalau ada desa atau petani yang merasa tidak mampu untuk mengembangkan brandnya, mereka bisa ikut dengan sistem One Village One Product, kira-kira gitu ya, yang dengan menggunakan brand dari pemerintah. Tapi kalau dia punya kreativitas, dia punya kemampuan untuk punya brand sendiri, punya komunitas sendiri, yang bikin aja gitu, nggak perlu harus ikut. Atau bahkan bisa punya dua brand, satu ngikut apa yang sudah dibangun oleh pemerintah daerah, satu kita punya sendiri, dan itu Hmm. hal yang wajar sih saya rasa ya untuk melakukan itu. Artinya sebagai seorang petani dan pengusaha kita punya opsi gitu untuk punya brand sendiri atau bergabung dengan single brand yang disupport oleh Pemda. Saya rasa sah-sah saja. Hmm. Oke. Bro, mau baca lagi pertanyaannya? Bagaimana? Ini dari Meli nih, keren banget komitmennya Mas Harto, aku terharu. Luar biasa. Makanya saya panggil jadi bintang tamu hari ini. Meli, bikin sedih aja nih Silakan Meli bro, nih. tanya lagi dari Hidayat, dari pemirsa. Ibrahim Hidayatullah. Selamat malam Mas Harto, selamat malam juga. Apik Men, hidup Mas Harto, Bapak UMKM Indonesia kan? Mas Agus nih, Wih, udah namanya Mas baik. Harto, tapi sebutnya Bapak. Harusnya Mas UMKM. Keren, keren, Thank you Mas keren. Agus. Ini saya sama Mas Agus sama Mbak Meli, kami sedang bergerak bersama untuk membuat sebuah wastra yang dikombinasikan dengan hasil karya anak-anak disabilitas, bro, anak-anak berkebutuhan khusus yang ada di Kebumen. Mereka Hmm. menolak menyerah, lalu mereka Hmm. membuat batik-batik karya anak-anak disabilitas yang patternnya itu Hmm. tentang impian-impian mereka. Saking Hmm. kerennya, saya jahit dengan Apik Man by Agus ini Mas Agus namanya. Dia punya brand batik cowok yang kebetulan kan saya suka pakai sarung tuh bro. Jadi saya Ya, 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 ya. kolaborasikan desain dari anak-anak disabilitas ini dengan apa yang dilakukan oleh Mas Agus gitu. Jadi keren banget hasilnya. Lalu dengan Meli juga dari Kain ID juga. Jadi kolaborasi 3 desainer untuk Hmm. membantu anak-anak disabilitas yang ada di Kebumen. Nanti saya pakai, saya posting, saya jual-jualin, untungannya 100% buat anak-anak di Kebumen itu. So ini salah satu hal-hal kecil yang kami lakukan, tapi Keren. rutin banyak. Ini gara-gara PPKM aja nih nyebelin, jadi nggak bisa kemana-mana nih. Setuju mas, nggak mau gratis, Keren, keren. malam besok nggak balik lagi saya kalau diistimewakan. Nurun Kita bapaknya itu tuh, ada Mas Handoko nih. Mas Handoko nih lebih lebih tinggi lagi nih dari oh, saya nih Bro bro, Kevin. Jadi kalau kita bicara brand ya. tuh ada tingkatannya. Hah? Heeh. Bro, nanti kita foto bareng pakai sarung ya. Itu kita harus duet itu Oh iya nanti. betul, betul, betul. Nanti kita Semangat sudah bantu UMKM. PPKM kita harus foto bareng ya. Siap, Kalau perlu kalau Erwin perlu kita Wisenda. bikin fashion show. Mantap. Kalau perlu kita bikin fashion show pakai batik ya. Betul ya, awas lo kalau nggak lo. I- Sama ini iyalah. bro, Siapa ada takut? Andreas Bimo Siapa nih, takut? sahabat Ah, bergandengan tangan kita bisa. silakan. Ya nih teman-teman semua nih. Wah ada Pak Bacakan lagi, Handoko. Bro. Ya Mas Handoko nih, apa bro? Dibacakan aja pertanyaannya. Ya Wina Windari ini sebenarnya teman-teman semua nih udah lama nggak ketemu, kangen. Selamat malam Mas Harto, apa kabar? Nyimak siap. Di Tambunan, Mas boleh berbagi tips kah gimana melakukan rebranding kedai kopi yang dulunya ramai konsumen Hmm. bapak-bapak, terus sekarang mau diubah jadi kedai kopi untuk umum. Uh, Gini ya, kalau rebranding itu sebenarnya nggak lebih mudah dari membuat brand baru. Karena Hmm. persepsi masyarakat itu sudah tertanam di brand kita yang pertama. Sehingga ketika kita mengubah persepsi dari A ke B, itu biayanya Hmm. jauh lebih sulit dibandingkan kita menciptakan C. Gitu.
yang Hmm. notabene dari nol, dari sketch. Tapi bukan yang nggak bisa. Ini kembali lagi kepada komitmen ya. Komitmen, sosialisasi, edukasi. Dulu di awal tahun 2000 bro, saya pernah pegang satu Hmm. brand namanya Ajinomoto. Ingat banget tuh waktu saya masih Hmm. kerja dulu. Dan saat itu Iya. Ajinomoto kena isu non halal itu bro, Iya, isu iya, non iya, saya halal. sempat dengar. Uh, Hmm. Ingat kan? Terus kami Hmm. Hmm. diminta untuk membuat sebuah kampanye. Saya waktu itu bikin konsep sama sama senior kreatif direktur yang lain itu mangkok yang kemudian berasap tapi asapnya tuh membentuk tangan yang sedang minta maaf. Tapi Hmm. pendekatan kreatif seperti itu saja nggak cukup, bro. Kita harus kerjasama dengan Hmm. Pak Kiai, masuk ke desa-desa untuk menjelaskan gitu. Dan itu kan butuh waktu dan energi ya. Dan saya Hmm. rasa Hmm. uh, brand Ajinomoto itu sempat beberapa tahun ya nggak bisa naik lagi karena kondisi itu gitu. Jadi melakukan Hmm. proses rebranding itu menurut saya sangat-sangat beresiko sekali, bukan beresiko ya, sangat melelahkan, tapi Hmm. bukan yang nggak bisa. Ini berbeda dengan konsep rejuvenasi. Nah, teman-teman suka terbalik-balik nih antara rebranding Hmm. sama rejuvenasi. Rebranding itu Hmm. adalah mengubah sesuatu dari A ke B. Hmm. Okay? Kalau Hmm. rejuvenasi itu mengubah dari B ke B plus. Jadi Hmm. Gado-Gado Boplo setelah 50 tahun merejuvenasi dirinya menjadi lebih muda, lebih modern, lebih clean, lebih cepat dan lain-lain. Itu tidak mengubah. Tapi kalau Gado-Gado Boplo kemudian apa namanya menjadi bakmi Boplo, nah itu kemudian disebut dengan rebranding. Gitu. Iya. Nah, rebranding itu biasanya mengubah banyak hal yang Hmm. bisa jadi satu sudah tidak ada lagi, maka dia harus berubah. Kedua, dia melakukan sesuatu yang negatif, sehingga dia perlu Hmm. merebranding. Jadi istilah Hmm. rebranding itu harus hati-hati. Kenapa? Hmm. Karena bisa jadi juga dikonotasikan sebagai hal yang negatif gitu. Hmm. Nah, atau tadi dalam kasus tadi marketnya bapak-bapak sekarang mau pindah ke Hmm. market umum, itu nggak Hmm. negatif, tapi prosesnya ini sama kayak apa ya? Katakanlah brand kopi yang look and feel-nya sangat laki banget. Lalu sekarang Hmm. kita berharap ada perempuan yang mau masuk gitu kan. Karena kalau Hmm. umum kan berarti harus ada perempuan yang masuk. Nah, Hmm. untuk mengubah itu tentu nggak bisa hanya dengan mengubah nama dan logo. Interiornya harus diubah, produk Hmm. variannya juga harus berubah. Ada yang khusus untuk perempuan, nggak bisa kopi-kopi hitam semua, single origin Hmm. americano gitu-gitu. Ya harus touch ke Hmm. perempuan, produknya harus diubah juga. Komunikasinya juga Hmm. harus terus dibangun. Doable nggak? Ya doable. Apalagi kalau di situ ada market perempuannya atau market Hmm. non laki-lakinya gitu ya. Ya non Hmm. laki-laki cuma ada perempuan. Non laki-lakinya. Jadi selalu bisa. Gitu. Tapi energinya akan jauh lebih berat dibandingkan kita bikin brand baru. Nah ini biasanya Hmm. penentuan apakah membuat brand baru atau rebranding itu diukur dari tingkat pemahaman konsumen kita terhadap brand kita. Kalau konsumen kita nggak Hmm. tahu-tahu kita banget, dan ini biasanya indikatornya di bawah 5 tahun ya. Kalau kita punya Hmm. usaha, jalan baru 2 tahun, terus kita mau rebranding karena marketnya salah, dan ganti aja, nggak usah rebranding, nggak usah rejuvenating, langsung rebranding aja. Market kita nggak bener-bener sudah punya relasi yang kuat banget. Tapi kalau kita sudah di atas Hmm. 5 tahun, aduh sayang gitu, sayang. Hmm. Jadi kalau bisa pakai nama brand yang sama. Tapi kalau Hmm. enggak, masih di bawah 5 tahun, ganti aja bro, nggak apa-apa. Gitu. Hmm. Oke. Bro, ada komentar dari Apik Men Diaz. Ikutan dong foto barengnya. Gimana, bro? Ini kita ajak juga Udah nggak nih? pasti bakal Foto. foto. Ya kita udah pasti bakal foto bareng karena Mas Agus yang punya kainnya, jadi kita harus foto bareng nanti. Ini, ya, ini tapi komentarnya dari Apik, Apik Men ya, Apik Yuk Men. bikin. Ya, Oke. ya, ya. Yuk bikin Silakan fashion teman-teman show, kalau ada yang malah mau kita bertanya, pernah punya ide. silakan. Kalau ada teman-teman yang mau bertanya, silakan tulis di kolom komen ya. Bro, saya lanjut Selalu on pertanyaannya. point. Terima kasih. Ebi Tambunan. Ya. Aku Nah, bro, dipuji bro. saya lanjut ya, bro. Pertanyaan selanjutnya ya. Tiap-tiap hari Ya, muncul, tiap-tiap hari muncul beberapa brand. Bagaimana
Ya. perkembangan kehidupan dari sebuah brand baru menurut pengamatan Anda? Hmm, Merek-merek bagaimana baru, perkembangan? Oh, perkembangan dari merek-merek baru, bro. Kira-kira gimana? Anda apa ya, membuat sebuah penelitian nggak tentang merek-merek baru? Kan kita tahu ya sebenarnya ada hukum yang ya bukan hukum sih, ya dari 100 merek baru 80%-nya mati di gagal. tahun kelima. Ya. Nah itu gimana tuh, bro? Apakah masih tetap sama Jadi kenyataannya seperti itu? jadi gini nih bro, saya tuh punya buku banyak banget nih bro. Buku-buku brand ya. Saya kasih Hmm, boleh nggak ya? silakan. Misalnya itu buku-buku brand tuh. Terus di sini di lemari ini isinya buku brand. Di Wow. kantor saya punya banyak banget buku brand. Tapi bro, hari ini saya Hmm, tuh sudah nggak baca buku brand lagi. hmm. Yang saya baca Jadi, itu adalah buku-buku tentang antropologi dan sosiologi. hmm. Jadi Kenapa berubah? eh, jadi sekarang ini kalau kita sudah sampai di titik yang memahami brand, Hmm, eh, yang kita harus pahami berikutnya adalah si market kita, si konsumen kita. Maka hmm, mempelajari konsumen, mempelajari behavior, mempelajari pola pikir konsumen hari ini jauh hmm, lebih strategis bagi saya nih daripada mempelajari brand. Karena hmm, saya udah ngerti brand, tapi kalau brand itu nggak mengerti konsumennya, maka hmm, nggak bisa kecolok nih kayak colokan listrik gitu. Kita ngerti hmm, listrik tapi nggak pernah bisa nyolok. Nah, hmm, kita sekarang ada di titik di mana konsumen kita itu sangat beragam sekali. Ngomong gini deh, market hmm, kita hijab gitu ya. Hijab yang hmm, mana dulu nih bro gitu. Hijab yang suka outdoor atau indoor. Suka outdoor indoor tuh hmm, sekarang ada brand hijab untuk atlet hijab ya. Bahkan Nike aja hmm, bikin. Hijab yang tinggal di kota atau di desa. Hijab dengan apa namanya? Dengan pendekatan yang lebih modern atau yang tradisional. Wah, banyak banget. Anak usia hmm, 13 tahun ke 15, 16 ke 20 itu karakter udah beda. Jadi hmm, mempelajari karakter-karakter seperti itu di segmen-segmen itu membuat saya merasa wow. Di beberapa komunitas, katakanlah nih ya, saya punya teman baik, dia seorang free diver. Free diver tuh penyelam, tapi yang nggak pakai tabung hmm, oksigen bro, yang cuma nyelam doang gitu. hmm. Iya, Itu iya, iya. ada brand yang sangat dikenal oleh mereka namanya Suku Laut. Gitu. Suku Laut itu adalah uh, penjepit hidung supaya mereka bisa nyelam ke dalam air dengan jepitan Hmm, itu dibuat dari kayu hmm, dan dari Bali. hmm, Itu di kalangan penyelam-penyelam freediver, brand itu sangat terkenal sekali. Jadi hmm, sangat spesifik banget gitu hari ini brand di market-market yang seperti itu. Dan kayak hmm, saya kan anak motor ya bro. Kami tuh hmm, kalau anak motor kan saya pernah cerita ya. Kalau kita dengar nama Acerbis atau Proteper gitu, kita hmm, anak motor bilang wah gila lo ya pakai Proteper ya. Karena marketnya hmm, tuh sangat spesifik banget. Anak motor hmm, cross sama anak motor touring itu karakternya berbeda. Dan ini membuat hmm, kita punya peluang untuk tap in ke market-market yang selama ini kita tuh nggak pernah sentuh gitu. Dan hmm, angka 270 juta itu ambil 0,0001%-nya saja itu udah cukup buat UMKM. hmm, Udah cukup buat UMKM. Jadi kalau bilang Mas Arto, saya mau nyasar orang tua usia di atas 70 tahun karena produk saya itu adalah makanan kesehatan buat mereka yang usianya 70 tahun ke atas. Kenapa? hmm, Karena saya punya produk yang bisa menguatkan tulang. Orang-orang di atas hmm, itu tulangnya mulai rapuh. Berapa hmm, persen orang yang usianya di atas 70 tahun? hmm, Banyak kan? Saya nggak tahu angkanya. Ini nampakannya. Tapi banyak banget gitu. Nggak semua hmm. market kita itu milenial, bro. Gitu. Nggak Iya, semua market kita betul. itu generasi X. Uh, Iya. kita mau bikin fashion baju hijab yang bercadar aja, ada marketnya, bro. Hmm, Gitu. iya. Dan hari ini brand adalah soal sustainability. Brand juga soal bagaimana kita bisa menanamkan value, karakter, sama pola pikir kita. Gitu. Kalau Hmm, teman-teman yang suka ngikutin saya, udah jelas tuh kiblat saya bukan brand sebagai alat
untuk menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya, tapi brand yang membantu membuat impact pada dunia. Di bawahnya itu udah pasti keuntungan gitu loh. Tapi saya jarang sekali bicara keuntungan sebesar-besarnya karena saya merasa di level tertentu sama kayak Anda di dunia makanan ya bro, bikin makanan itu harus enak gitu. Enak itu udah lewat, udah bukan urusan Boplo lagi. Boplo tuh udah bicara soal preservasi makanan, bekerja sama dengan petani-petani kacang tanah di daerah, bagaimana menciptakan menu-menu tradisional yang telah hilang gitu bro. Di level Boplo itu udah nggak boleh lagi mikir bagaimana gado-gado saya enak, karena enak itu udah Anda lewati puluhan tahun yang lalu. Anda harus move on ke next thing yang lebih tinggi lagi. Bikin produk dalam kemasan, ya kan, diekspor ke Australia. Nah itu bagiannya Boplo tuh sekarang. Gitu. Nah sama, kita juga harus seperti itu. Oke, mantap, benar sekali, bro. Imago, silakan. ada Imago Rohani nih. Ini Imago Rohani juga lokal madu, keren banget. Kita berapa kali ada kolaborasi bareng, bahkan kolaborasi sama Raffi Ahmad nih, sama Imago Rohani, packagingnya keren banget. Wow. One of the best local brand. Coklat dalam, wah ini juga brand lokal dari Jogja. Mas Arto, kapan sebuah brand perlu rejuve? Nah, ini poin menarik nih. Setiap industri beda-beda nih, siapa di Meka atau pasangan kembarnya nih. Sebuah brand kapan harus rejuve tergantung dari industrinya. Ada industri yang siklusnya harus lebih cepat, ada yang tidak lebih cepat. Biasanya siklus-siklus yang sifatnya lifestyle, dia lebih cepat. Kafe-kafe ini misalnya ya, bikin 3 tahun, tahun keempat tuh udah kayaknya tua banget gitu, jadi harus ganti. Tapi ada brand-brand lain yang mungkin sifatnya lebih panjang ya proses siklusnya gitu. Yang paling penting adalah proses rejuvenasi itu dilakukan berdasarkan pengamatan kita di lapangan bersama dengan market kita. Itu yang paling penting. Nah, ini yang sering kali jadi masalah besar bagi UMKM kita. Karena UMKM kita tuh lebih suka ada di belakang meja, di dapur. Padahal, the true entrepreneur itu, dia harus ada di luar dapur, bertemu dengan market, ngobrol dengan pasarnya, nongkrong bareng, ngobrol bareng. Jadi dia bisa tahu aku suka kondisi banget terkininya itu, seperti apa gitu. Kira-kira gitu ya. Ya, gitu. Aktivitas seperti itu aku suka banget. Lanjut bro. Ya kan, silakan. Anda melakukan itu. Nah, dalam konteks itulah maka perlu one to player ya. Kalau kayak coklat dalam itu ada Meka, ada Yuda, ini suami istri nih mereka berdua. Satu ada yang suka keluar, satu di belakang, nanti gantian yang satu ke depan, satu ke belakang, sehingga mereka selalu dynamic dan selalu aktif, tahu apa yang sedang terjadi di market gitu. Nah, yang bisa melakukan ini hari ini adalah brand-brand kecil justru. Karena brand-brand kecil itu mereka fokus kepada hal-hal yang selama ini belum mereka kejar, sehingga mereka lebih dekat dengan pasar. Brand-brand yang lebih besar, yang skalanya udah korporasi, cenderung fokus kepada bagaimana meningkatkan keuntungan dan revenue dan profit dan lain-lain untuk mendukung kepentingan stakeholder ya. Sehingga seringkali ada hal-hal yang sebenarnya sudah tahu itu caranya, tapi nggak mau dilakukan karena itu akan buang-buang uang. Dan itu akan membuat jelek portfolio atau target kita di depan. Akhirnya inisiatif-inisiatif seperti itu seringkali tidak dijalankan oleh perusahaan-perusahaan besar karena banyak sekali hal-hal yang harus mereka korbankan, khususnya pengeluaran anggaran. Tapi brand-brand kecil kayak coklat dalam gitu, masa bodoh mereka sangat idealis, kolaborasi dengan Nutrifood lah kemarin, meskipun belum tentu jalan, tapi inisiatifnya ada gitu, dan itu membuat brand mereka menjadi jauh lebih cepat, jauh lebih lebih agile dan lebih populer gitu, dibandingkan brand-brand yang kadang-kadang sudah mapan. Dan hari ini saya melihat brand-brand lokal artisan kecil itu cenderung bisa punya loyalis yang jauh lebih kuat dibandingkan dengan brand-brand besar yang notabene tidak berkomunikasi dengan marketnya karena hanya fokus kepada transaksi penjualan. Tapi brand-brand kecil mereka ngobrol, bikin Zoom kayak gini nih, ngajakin ngobrol gitu kan, jadi dekat ya, akrab. Betul sekali. Bro, kita sudah melewati 1 jam dan aku suka banget nih bro. Ternyata IG live saya sudah dibikin bablas atau gimana, saya nggak ngerti di peraturan ini. Biasa 1 jam udah
langsung out. Ya kita bersyukur. Kenny, ini juga Kenny keren banget nih. Ada Kenny. Ayo disapa Saya boleh bro. sebut juga nggak nih? Kenny ini Silakan satu, sebut. kita kenal di program waktu itu di namanya Big Circle ya Ken ya. Kenny ini Hmm. punya punya cafe, coffee Hmm. shop yang Hmm. sebagian dari baristanya itu adalah mantan pengguna narkoba gitu. Wow. Dan Kenny memberdayakan mereka menjadi seorang barista atau sekelompok barista lah gitu. Dan kita sampai hari ini bersahabat dan kenal baik. Nah, brand-brand yang kayak gini bro, yang nggak cuma sekedar mikirin duit doang gitu, tapi juga punya impact Iya. dan dampak bagi sekitarnya, dan itu jumlahnya banyak banget meskipun kecil. Hmm. Tapi kalau mereka Hmm. bersatu bareng-bareng, mereka galak Hmm. banget. Kira-kira begitu lah. Gigit. Hmm. Uh, Iya. Sarudi Putra Lanjut bro. ada pendapat. Aku bacain ya. Ada Silakan. pendapat. Untuk kategori UMKM, bagusnya membangun personal branding daripada brand produknya menurut Mas Harto atau gimana? Oke, ini pertanyaan bagus. Jadi Menarik nih kira-kira bro. begini. Uh, Tidak semua brand itu punya owner, CEO, founder yang punya Hmm. kemampuan atau karisma yang bisa mengangkat brandnya. Nggak seperti Bro Kelvin ini kan, dia punya karisma dan punya keinginan untuk bisa menjadi garda terdepan dari brand Gado-Gado Gopro. Nah, kalau kita punya Amin. kemampuan itu, dipakailah itu. Dipakai karena itu adalah salah satu dari kekuatan brand yang kita miliki yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dan kita Hmm. beruntung kita punya sosok yang bisa melakukan itu. Tapi kalau kita nggak punya sosoknya, nggak apa-apa. Kita berpartner lah dengan orang yang kemudian bisa. Intinya sebuah brand itu perlu muka. Brand itu kan seperti manusia juga ya. Setiap brand-brand Betul. hebat selalu ada orang-orang hebat yang ada di dalamnya. Either kita mau kelihatan atau nggak kelihatan, orang akan tahu bahwa brand ini itu dijalankan oleh seseorang. Jadi pendapat saya kalau kita punya kemampuan personal branding, dan Hmm. gunakan pendekatan personal branding itu untuk memperkuat brand kita. Tapi kalau nggak punya, ya nggak usah, nggak apa-apa. Uh, uh, kita belajar untuk mengembangkan personal branding atau kita nanti kerjasama dengan orang yang memiliki kemampuan untuk mendorong brand kita lebih real dan lebih kelihatan. Itu kira-kira. Oke. Bro mau lanjut pertanyaan atau saya yang bertanya nih? Saya bertanya dulu ya bro. Terserah. Bro. Bro, Ya, ini ya. ada pertanyaan bukan buat dari para UKM. Jadi sebaiknya apa sih yang UKM harus lakukan, bro? Mereka sekarang pada lagi bingung ya dengan kondisi pandemi begini. Mereka sudah terdampaknya luar biasa. 1.500 restoran juga tutup ya. Dan apa sih yang harus mereka lakukan untuk menghadapi pandemi ini? Ada yang bilang harus survival mode dan segala macam. Dan yang menurut Anda tuh gimana? Apa yang perlu sekali untuk dilakukan, bro? Silakan. Ya, ini dari pengalaman dengan apa yang saya lihat tahun lalu ya. Yang paling sederhana Hmm. yang mungkin bisa dilakukan dalam kondisi seperti ini adalah melakukan semi pivoting sama pivoting ya. Pivoting tuh Hmm. dari A pindah ke B, dari Hmm. jualan barang X yang sekarang udah nggak dibutuhkan pindah ke Y gitu. Atau Hmm. semi pivoting berarti dua-duanya dijalankan, atau kemudian melakukan inovasi di dalam industri yang sama. Misalnya kalau makanan, bikin frozen food atau frozen kategori ready to cook gitu-gitu ya kira-kira. Hmm. Itu umum, orang-orang mungkin sudah mulai banyak yang tahu. Tapi juga ada satu pendekatan lain yang saya percaya, kadang-kadang ada istilah gini, ketika kita tidak melakukan apa-apa, kita melakukan Hmm. apa-apa. Bingung nggak? Maksudnya gimana tuh? Jadi gini, kadang-kadang hal terbaik dalam sebuah strategi adalah dengan tidak melakukan apa-apa. Gitu. Jadi di tengah kepanikan ini, kalau kita punya tabungan, sebenarnya logikanya gini, ada pepatah Cina yang mengatakan hidup itu tidak lebih dari 2 mangkok nasi, bro. 2 mangkok Hmm. nasi, Anda akan hidup. Sebenarnya Hmm. kondisi pandemi kayak gini ya, saya juga nggak spend duit banyak-banyak amat kok, karena jarang pakai mobil, kebanyakan di rumah, Hmm. gitu kan. Hmm. Dulu di zaman pandemi, kita nongkrong di Gado-Gado Goplo mulu tuh. Jadi bisa Iya, 200 iya, iya. ribu tuh.
Tapi nanti kalau udah Udah pandemi kan? harus ke sana lagi. Nah, Iya dong, harus jadi dong. artinya, Pakai sarung bareng, jangan lupa. artinya, iya betul. Jualin di Boplo ya, boleh ya? Iya dong, boleh dong. Siapa takut. Meli, Om Agus, kita udah punya outlet. Bro, Jadi iya. sebenarnya Jangan semuanya lupa berbanding lurus, bro. UKM di sini. Sorry, aku potong bro. Jangan lupa, mumpung saya ingat deh. Jangan lupa UKM di sini. Ayo kita berkolaborasi. Karena ini saatnya Baik, berkolaborasi, bukan berkompetisi. Ingat ya, kita butuh ya. teman-teman seperjuangan yang menyatukan hati dan semangat kita agar Indonesia, merek Indonesia bisa nomor satu di dunia. Bro, Anda mengopi kata-kata Meli tuh. Meli juga bilang kolaborasi antar Saya brand. belum pernah baca Berarti tentang ide Meli. Saya nggak pernah baca tentang Meli, berarti, tapi saya keluar dari hati nurani saya yang paling dalam. berarti kalian berdua jenius. Oke, lanjut. Singkat cerita, Hmm. ada istilah yang kadang-kadang the best strategy is when you actually don't do any strategy. Jadi Hmm. kayak kalau kita punya tabungan cukup Hmm. untuk bertahan, Hmm. sabar aja, jangan melakukan apa-apa, diem aja. Pakai proses ini sebagai proses renungan, pembenahan, spend waktu sama keluarga, bikin inovasi-inovasi kecil, bangun Hmm. kerjasama-kerjasama kecil, tapi nggak usah Hmm. harus selalu gila-gilaan karena semua orang bekerja keras untuk membuat pandemi ini segera berlalu, gitu kan? Hmm. Mungkin kita butuh waktu, tapi hey, kalau hari ini teman-teman masih ada di sini dan mendengarkan sharing session kita, berarti teman-teman mungkin udah ngelewatin tahun lalu dan selamat telah berhasil melewatinya gitu. Dan saya rasa kadang-kadang kita suka exaggerate, padahal kita sadar bahwa manusia itu adalah makhluk yang paling jago beradaptasi gitu. Kita nggak makan seminggu pun sebenarnya kita masih hidup bro gitu. Udah Yeah. banyak riset yang melakukan itu. Kalau nggak salah 30 hari atau 40 hari gitu ya nggak makan gitu Yeah. orang masih bisa Yang hidup. penting Tapi minum ya. poin yang penting minum. Tapi poin yang ingin saya sampaikan bro adalah dalam kondisi-kondisi seperti ini kita kita melakukan banyak cara ya untuk pivoting, semi pivoting atau bahkan tidak pivoting, melakukan inovasi. Tapi kadang-kadang kita lupa ada satu titik di mana ketika kita menghadapi kondisi yang sedemikian dahsyatnya seperti ini, satu hal dan tidak ada lain yang kita bisa lakukan adalah berserah, gitu. Melatih kepasrahan diri kita bahwa pada akhirnya kita pasti akan bersandar pada Yang Maha Kuasa. Ini agak-agak sedikit spiritual, tapi bener bro gitu. Kejadiannya tuh bener banget. Kita mencoba segala macam cara gitu. Itu salah satu bentuk apa ya perlawanan kita terhadap kondisi. Tapi kadang-kadang coba deh tes, coba diem, tenang, pasrah, terserah deh mau diapain gitu ya. Dan ini kisah Kayak nyata retret bro. ya bro ya. 2000. Kenapa? Kayak retret gitu ya. Melakukan retret ya. Iya, dan Terus ini kenyataan bro. Tahun lalu kita itu wah parah banget bro, proyek-proyek kita juga banyak di cancel kan. Tapi instead of kita tuh mikirin kegagalan proyek kita malah lebih baik mikirin orang gitu. Ada untungnya mikirin orang bro. Yang pertama kita nggak jadi mikirin diri sendiri gitu. Jadi betul. ini tips buat teman-teman. Tips buat teman-teman. Kalau mau tahu bro Kelvin ini usianya sudah sangat senior sekali, tidak dibilang tua, tapi juga tidak dibilang muda, tapi awet muda. Kenapa? Jangan berharap Karena bro dong. Bro Kelvin ini suka mikirin orang. Saya juga begitu bro. Ini kan Iya. kita juga udah nggak 30 tahun lagi ya. Iya. Jadi saya belajar banyak tuh ketika kita fokus mikirin orang, kita jadi lupa mikirin diri kita sendiri. Kita lupa mikirin penyakit kita, lupa mikirin perusahaan kita. Akhirnya begitu melihat orang-orang yang kita support itu berhasil, energi itu balik ke kita dan kita jadi kembali senang. Pernah nggak sih ngerasain kayak gitu? Nah, itu Iya kita dong, lakukan pasti. tahun lalu. Kita lakukan tahun lalu dan benar-benar nggak ada urusannya sama apa ya, sama Profit. kalau kamu melakukan ini kamu akan dapat ini gitu, nggak ada. Kita hanya fokus aja gimana waktu itu kita gerak sama pemerintah sama NU bagi-bagi masker ke seluruh Indonesia lewat artisan-artisan kita gitu ya, khususnya untuk UMKM. Beberapa inisiatif yang kita lakukan bareng-bareng lah tahun lalu. Dan kita benar-benar nggak punya duit tahun lalu tuh gitu.
Tapi Semua kemudian itu bro. starting bulan Agustus bro, Hmm. semua tiba-tiba berubah gitu. Wah, project datang kayak air bah gitu ya, banyak banget, Wow. dari mulai sesi sharing sampai kemudian kolaborasi sama Raffi Ahmad, dibayarin sama bank terbesar di Indonesia. Sekarang saya jadi Wow. punya TV program sendiri gitu. Hmm. Hitung-hitung tahun lalu itu omset kita justru naik 3 kali lipat dari tahun sebelumnya, dan tahun ini mungkin Wow. juga akan sama. Tapi Hmm. uh, dan ya benar wow juga sih gitu. Saya ngerasa kayak wow, baik ya gitu. Tapi Iya. sekali lagi, uh, kita nggak pernah berharap gitu, nggak pernah berharap diberi kebaikan itu. Kita hanya fokus kepada orang-orang yang kita bisa support bantu selama ini. Dan kadang-kadang ada yang bilang begini nih bahasa Inggris, do your Hmm. best and God will do the rest gitu ya. Saya nggak tahu tuh lagu Iya. apa ya, saya sering denger gitu lah. Amin. Tapi tapi itu kenyataan gitu. Hmm. Maka dalam kondisi-kondisi yang paling sulit seperti teman-teman UMKM, barusan saya posting, UMKM bantu UMKM, saya bilang. Hmm. Memang kita punya banyak masalah, tapi kalau kita bantu UMKM yang lain, kita akan feel good about it, and somehow perasaan kita yang tadinya susah sedih itu jadi seneng melihat orang lain lebih seneng dari Maju. kita gitu. Hmm. Dan itu kayak apa ya, kayak kadang-kadang tuh iya kan ada yang lebih parah dari kita gitu ya, ada yang Hmm. ternyata begini-begini. Nah, dan kalau kita nggak melakukan itu, kita cuma fokusnya kepada waduh sales turun 20%, 100%, dan akhirnya kita imunnya lemah dan lain-lain lah. So ini hanya sharing pribadi aja ke teman-teman. Iya. Jadi saya setuju banget dengan pendapat Anda. Ketika kita memikirkan orang lain, maka kita hanya berfokus untuk membantu mereka. Dan ketika mereka terbantukan oleh apa yang kita sudah lakukan, Tuhan itu tidak berdiam diri dan dia pasti akan melakukan bagian dia. Ya, dia akan memberikan kita rezeki lebih berlimpah lagi. Sehingga ya kita lupakan saja kerugian-kerugian tahun lalu, jika berkat-berkat dicurahkan itu melebihi daripada berkat-berkat tahun lalu. Itu saya merasakan Iya, secara luar biasa sekali, bro. Itu omset benar, dari benar. bumbu itu saya benar-benar geleng-geleng kepala itu. Bahkan sekarang ada penawaran dari sebuah eksportir yang mau mengajukan kita mau dibeli bumbunya, itu langsung 1.500 pack. Itu mana pernah kepikiran sih, bro. Ya, jadi teman-teman Ya, ya. mohon bantu doanya supaya kita bisa bekerja sama dengan eksportir. Jadi jadi saya kan sama bro juga sering ketemu ya bro ya, kita sering sharing-sharing ya. Saya bilang bro go Ya. internasional nih bu, Goplo go internasional, Goplo go internasional, dan it happens di pada saat masa pandemi. Kejadian ya. Bahkan di saat pandemi itu kita bisa menuai hal-hal yang kita tidak pernah pikirkan. Oke bro, sekarang closing statement bro. Keren. Anda udah ngantuk lagi. Closing statement dari Anda. Ini ada Apa mau teman-teman, siapa lagi? Hmm. Meli bilang Guten Morgen bukan sih. Betul banget Mel, Guten Morgen. Apa? Kenny. Mas Apa itu Haikal bro? ini brand aktivis. Itu nama Hmm. coffee shopnya yang tadi yang teman-teman X Oke. itu. Mas Oke. Haikal ini aktivis brand lokal dari Surabaya, Jawa Timur. Hmm. Mas Hmm. Fuad Adi ini juga salah satu sahabat dekat dari Semarang, idola katanya. Kita berdua lagi mulai sketches bikin buku bro, buku ketiga. Buku. Mudah-mudahan tahun ini sampean. Buku ada bro? Apik Man, ayo. Ya ada dong bro. Apik Man, ayo Mas Arto segerakan. Ziyundi, boleh nih kita join Pak Kelvin, kami titip kopi ya. Tuh, Bro Kelvin, gunakan Ya. outlet Anda yang jumlahnya banyak itu sebagai titik-titik pick up point buat brand-brand lokal kita. Itu keren banget. Ya, pokoknya saya hanya seperti kayak Mas Ako, saya hanya mau membantu UKM. Merek-merek internasional Pokoknya saya nggak mau kalau bantuin. Pokoknya teman-teman harus kalau mau ngomong. kolaborasi sama Pak Kelvin, kolaborasi aja. Kalau ditolak, kasih tahu ke saya, ntar saya gigit. Terima kasih Anda Mas tuh Arto, humoris karena banget. dengan IG Live kali ini saya dapat ilmu baru dan ide baru buat langkah ke depan. Oh, Siapa tuh bro? Kiswanti Surya Utami. Oh, Ini oke. salah satu malaikat. Lanjut.
Lanjut. Inspiring banget. Aku project mulai berdatangan sejak Kick Andy dan itu semua karena Mas Arto. Waduh. Ya, ini Meli, aku tuh nggak pernah ketemu Meli secara fisik ya. Ketemuan tuh kita karena kita kenalan by online begini. Itu saat Meli cerita tentang brandnya, visinya, aku lihat keren banget gitu kan. Akhirnya kita bersahabat. Terus suatu saat Meli cerita, waduh para petani-petani kita nih, pengrajin-pengrajin kita di Pasuruan nih lagi susah nih, lagi slow. Terus kita berdua cari cara gimana. Akhirnya saya coba masukkan ke Kick Andy. Pas momentumnya sama, Bang Andi lagi nanya, saya lagi nyari brand yang seperti ini. Wah, langsung ditemukan, langsung deh tuh. Tenar langsung tuh si Meli. Viral ya. Sekarang kita kerjasama banyak lagi. Bumbu Boplo Legend. Nah, ini Bro Andreas juga nih. Ini teman dari Jakarta sekarang pindah ke Jogja. Terus kemudian ada Kelvin, ayo masuk Surabaya. Tuh bro, diajakin masuk Surabaya bro. Siap. Sarudi Putra, makasih banyak ilmunya mas. Sama-sama, terus bergerak. Yes. Oke, Bambang luar biasa sharing di malam ini. Matersuun banget, sama-sama. Udah bro, itu aja sih. Bro, closing statement dong. Closing statement buat para penonton. Apa yang ingin saya sampaikan? Serius, closing lah. Ayolah. Buat menyemangati ini para UKM nih, ayo bro. Closing statement. Apa ya closing statementnya? Closing statementnya Ya, sebenarnya yang menyangkut. Apa ya? Yang menyangkut pandemi ini, bro. Ya, kita harus bisa bedain antara bisnis dengan brand. Di saat ini, kalau kita bilang bisnis itu sebenarnya nggak beda jauh dengan detak jantung kita ya. Naik turun. Kalau kita melihat brand-brand yang sudah puluhan tahun, bahkan ratusan tahun, kita akan melihat di dalam setiap perjalanan dekade brand tersebut dari performa bisnisnya, itu selalu akan ada naik turun. Misalnya tadi saya ambil contoh Coca-Cola. Tahun 1918 itu 1920 Great Depression ya turun, perang dunia turun. Tahun 50 mereka naik, tahun 60 dia naik, tahun 70 perang lagi Vietnam mereka turun, tahun 80 naik. Jadi semua brand-brand hebat yang berhubungan dengan bisnis akan selalu menghadapi pasang dan surut. Jadi jangan melihat pasang dan surut itu sesuatu momok yang menakutkan. Sama kayak Boplo hari ini penjualannya lagi ngedrop semua karena pandemi. Tapi mungkin 2 tahun dari sekarang Boplo naik lagi. Dan ketika kita melihat perjalanan 100 tahunnya Boplo nanti, kita akan melihat detak-detak yang berbeda-beda itu. Makanya namanya grafik, ya namanya juga grafik, ya bentuknya begitu. Tapi selama kita membangun brand dan kita fokus brand kita untuk membantu orang lain, maka kita akan selalu menjadi brand yang hebat. Kita akan selalu jadi pemenang. Karena tidak ada batasan kalah ketika kita mampu membantu atau menggunakan brand kita untuk kemaslahatan orang banyak. Nah, kita cuma bisa hidup sekali. Omset setinggi-tingginya kita, 100 miliar, 50 miliar, itu nggak ada apa-apanya dengan begitu banyak perusahaan-perusahaan hebat yang omsetnya sudah tetean. Gitu. Jadi kalau kita hanya membandingkan omset kita dan omset, maka kita akan selalu jadi kecil karena kita merasa di atas kita selalu ada yang lebih besar. Tapi sekali-sekali kita harus merasa kita besar karena kita bisa membantu orang lain yang lebih kecil. Fokus kepada apa yang kita bisa lakukan untuk orang-orang di sekitar kita. Seperti Meli membantu 20 petani Pasuruan gitu ya, petani sutra Pasuruan, jumlahnya kecil banget, nggak sepadan gitu. Tapi Meli melakukan sesuatu, Kain ID itu Kain melakukan sesuatu untuk 20 orang petani itu, dan itu sudah lebih dari cukup, itu sudah sebuah inspirasi. Dan saya rasa itu yang kita harus lakukan hari ini ya. Ketika kita mampu melakukan sesuatu untuk kebaikan, maka kita akan selalu jadi pemenang. Mantap. Keren. Ya, itu tadi closing statement dari Bro Arto Subiantoro, seorang aktivis brand terkemuka di Indonesia. Teman-teman, semoga pembicaraan kita bisa diambil manfaatnya dan
bisa berguna ya bro untuk menghadapi segala rintangan dan Amin. tantangan di kemudian hari. Ya itu aja sharing dari kita. Kita ngucapin berdua ya bro. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dan responnya atau komennya ditunggu. Yang Bro, jelas saya ingin ya itu ya ada teman saya Kenny nih, my bro, Pak. ngajakin kolaborasi. Kenny punya kopi Gitu. keren banget, so you have to collaborate Ya sama Kenny. silakan Oke. silakan. Yang jelas saya terbuka untuk berkolaborasi dengan UKM-UKM. Tapi harus UKM ya, bukan produk luar negeri. Sorry kalau produk Mas luar Fuad, negeri. mantap. Ya, oke bro, Impact kita buat berdua semesta. mengucapkan terima kasih ya buat para penonton ya. Big thanks buat Bro Arto Subiantoro yang sudah sharing bagus banget dan kita benar-benar Bro Bimo, terinspirasi sekali. Ya, ada sampai Bro Bimo jumpa nih, jumpa teman lagi. teman perjuangan. Mau komen lagi? Mau Enggak, tadi bacain lagi? bacain teman-teman aja. Mau Teman aja. bacain lagi? Enggak, Silakan. aman. Kak, Udah, itu aja. Thank you, Bro Bimo. udah. Ebi Tambunan, terima kasih banyak. Zin, terima kasih. Uh, Mas Ada Fuad, email juga, terima ada kasih email. banyak. Ada email Hah? 168 Email? komentarnya keren. Ya, thank you sudah Oh pada ya, udah sempat terima kasih juga. nonton. Email. Ya, kita kita closing ya, Bro. Kita berdua mengucapkan sampai jumpa di lain kesempatan dan Tuhan berkati. Bye bye, Bro. Dadah. Bye bye.